Dari beberapa torekot alawiyah, mengambil yang paling ringan untuk supaya umat itu bisa membaca. Sebab bacaan Asmaul Husna atau hizib atau asma itu mempunyai dosis. Ada dosisnya kalau vitamin itu atau antibiotik 1000 mili. Ada yang dosisnya 750, ada yang 500, ada yang 250, ada yang 100. Nah, hizib-hizib asma tersebut memerlukan guru yang tahu dosis. Kalau yang tidak tahu dosis, biasanya mengambil asal maknanya baik, lalu maknanya hebat, ambil saja dibaca. Nah, inilah dampaknya overdosis yang sebetulnya cukup 100 mili atau 200 mili, makan yang 750 mili. Akhirnya ayang-ayangnya tidak guyon dewe. Nah, ini yang terjadi. Dan banyak lagi. Asmaul Husna pun sama. Ada Asmaul Husna yang dingin dibaca, ada Asmaul Husna yang keras. Kalau yang keras juga harus digandeng. Seperti Ya Aliyu, Ya Kabiru, Ya Alimu, Ya Qadiru, Ya Samiu, Ya Basiru, Ya Latif. Ringan akhirnya. Bab dicampur. Nih. Oh, ini jahe, ini keras. Jamunya jamu pakai jahe, pakai merica. Wah, ini bangsa pedes kabeh. Tukang jamunya pinter. Wah, ini harus dikasih ini. Supaya dingin yang minum enak dan sebagainya. Itu yang ahli tentang ilmu asma. Yang tidak tahu pokoknya disikat saja. Itulah. Akhirnya apa? Enyeng. Kalau enyeng, kalau ayam kuter gitu. Nah, ini maka bacaan-bacaan itu perlu ijazah, tahu, ditanyakan kepada orang-orang yang ahli tentang masalah. Tapi kalau ratib tidak. Ratib itu dosisnya sudah direndahkan. Karena apa? Diambil langsung dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ini bisa membaca. Lain dari itu perlu kita ketahui bahwa ratib ini sangat penting. Yang namanya ratib maknanya susunan. Rotabah. Susunan diambil dari beberapa hadis Nabawi. Dan setiap ratib mempunyai asbabul wurud, kalau ayat asbabun nuzul masing-masing. Dan ratib itu banyak sekali di kalangan Sadatil Ba'alawi, khususnya dalam kata istilah ratib. Karena itu bagian bacaan-bacaan yang diamalkan oleh tarekat alawiyah. Tapi tidak berarti melarang kalau orang membaca ratib dari ratibul atau tarekatul alawiyah, tidak boleh membaca ratib yang lain ataupun yang sudah masuk tarekat yang lain. Tidak boleh membaca tarekat atau ratib alawiyah. Itu tidak benar. Karena ratib di sini adalah suatu doa. Semuanya mempunyai peristiwa dan setiap ratib itu mempunyai keistimewaan. Di antara salah satu ratib ada yang manfaat, ada yang istimewa di sini, tidak ada yang istimewa di sini. Sama juga orang baca Maulid Nabi. Apa yang ada di dalam Simtudurah belum tentu ada di dalam berjanji.
Tapi apa yang ada di dalam berjanji belum tentu ada di dalam simtuduror. Begitu pula apa yang ada di dalam tiba belum tentu ada di dalam simtuduror. Dan apa yang ada di dalam simtuduror belum tentu ada di dalam maulud tiba. Sebaliknya dan sebaliknya, saling mengisi bukan saling berebut. Saling mengangkat di antara para ulama. Maulud itu, kitab maulud semuanya ada 300 maulud yang ada di Mesir. Yang di Indonesia paling 5. Syaruful Anam, Berjanji, Azab, Tiba, baru ini Simtuduror. Tapi kalau di Mesir aneh-aneh baca maulud luar biasa. Yang gosoidnya panjang-panjang, ada yang maulud dibaca 2 jam baru selesai. Torekotnya juga sama, ada torekot kalau sudah musim pasaran torekot. Gedung ini punya Sadaliyah, gedung ini Naqsyabandiyah, gedung ini punya Qadiriyah, mempunyai tata cara dzikir yang masing-masing. Dan ada lagi yang dzikirnya pakai tiron, pakai terbang. Allah hak, Allah, Allah, Allah hak, diiringi oleh terbang. Ini orang sudah tidak tahu dunia ini ada apa, tidak tahu, ini sudah fana semua, makomatil fana, ajnas. Nah, naratif-naratif itu muncul di kalangan para a'immah ahlil bait supaya apa? Kita itu mendapat perlindungan dari Allah dengan tawassul ratibul haddad, ratibul atas, ratibul idrus, ratib yang lain atau wirid yang lain, banyak sekali. Apalagi di antaranya ratibul kubro. Ratibul Kubro, mengapa disebut Ratibul Kubro? Karena Fatihahnya di dalamnya ulama wali kutub semuanya. Maka disebut Ratibul Kubro, bukan ini ratib besar, tidak, jangan salah paham. Di dalamnya adalah hadiatul Fatihahnya, rata-rata yang ada di dalam Ratibul Kubro 85% aktob, wali aktob. Maka disebut Ratibul Kubro. Di situ asal usulnya Ratibul Kubro, asal usulnya apa? Dohirul fatah, dohirul fitnah yang luar biasa pada waktu. Dan yang bisa menyelesaikan pada waktu itu Al-Habib Toha yang di Ciledug itu tadi. Maka dari itu silahkan mau baca Ratibul Haddad, silahkan mau baca Ratibul Atas, mau Ratibul Idrus, mau Ratib, tapi jangan untuk ngilahi naker. Jangan, tidak boleh. Dikira kita mencela satu wali, lalu wali yang lain gembira, senang. Sama sekali. Itu orang tidak mahjub saja untung. Tidak tertutup saja untung. Maaf. Baca aja Ratibul Atas. Ratibul Haddad kan muridnya Al-Atas. Jadi seolah-olah menunjukkan nanti ini tidak terima lagi. Yang punya ratib ini Ratibul Idrus. Oh ini kan lebih tinggi lagi. Terus habaib membuat ratib bukan untuk itu. Tapi untuk meningkatkan setiap kita yang membaca ratib, kedekatan kita kepada Allah SWT, bukan semakin tambah sombong. Ingat itu. Jadi kalau baca Ratibul Haddad, tolong jangan sampai mencela ratib yang lain. Yang baca Ratibul Kubro, Ratibul Atas, tidak perlu. Kalau perlu kita bergilir kok. Jum'ah ini Ratibul Kubro, Jum'ah yang akan datang Ratibul Haddad, Jum'ah yang akan datang Ratibul Atas, Jumat yang akan datang Ratibul Idrus. Biar laku semuanya. Kayak apa wali-wali itu yang mempunyai senangnya melihat kita membaca dan membaca dan membaca. Itu pentingnya ratib kan di situ. Dan setiap kalimah per kalimah di dalam ratib mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Itu diantaranya. Maka dari itu yang penting istiqomahnya. Maka saya mengatakan supaya bisa berjalan semuanya, cukup Ratibul Kubro dibaca ba'da subuh tiap Jum'ah sekali. Sudah. Atau ba'dal maghrib tiap Lailatul Jum'ah.
Lainnya silahkan mau ratibul atos, mau ratibul idrus, mau ratibul haddad, supaya semuanya bisa seimbang, bisa dibaca semuanya. Nah, kalau ada orang yang bertanya masalah ratib ini dengan ratib ini tinggi mana? Loh, pendapat ente tinggi mana? Benar punya A apa punya B? Oh ya paling tinggi ya punya B. Salah. Yang paling tinggi ente. Sebab yang A dan B tidak merasa jadi wali, ente merasa lebih tinggi, bisa menunjukkan. Jadi yang paling tinggi ya ente, ya Zablut. Nah inilah, paham ya? Jadi justru ratib itu menguhuwahkan. Coba di dalam ratibul haddad atau ratibul atas. Asallallahu mural muslimin sarafallahu syarral mu'din. Apa muslimin yang baca ratibul haddad saja? Tidak. Hatta jin masuk dalam asallallahu mural muslimin sarafallahu syarral mu'din. Coba. Yang baca ratibul kubra, Allahumma sholli imam wal ummah wal ra'i wal ra'iyah wa alif baina qulubihim wa tfa syarra ba'dhum an ba'd. Semuanya masuk. Coba. Jadi ratib itu saling sinambung, tidak saling terpecah, tidak. Maka jangan sekali-kali tolong merendahkan salah satu ratib, itu yang baik. Karena itu mencakup tentang akhlak wal adab.